Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Febrianti Oka dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo. Teman-teman, pada materi kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan indikator yang akan kita capai. Indikatornya yaitu menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menentukan pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Pola pengembangan dalam teks eksplanasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat, dan yang kedua, pola pengembangan proses. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Di dalam sebuah teks eksplanasi, pola ini dapat dengan mudah kita temukan karena ia memiliki ciri-ciri yang dapat memudahkan kita dalam mencarinya. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan utama. Teman-teman, ada yang tahu apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Biasanya gagasan utama terletak pada awal kalimat yang disebut paragraf deduktif, sedangkan di akhir kalimat disebut dengan paragraf induktif. Akibat bertindak sebagai perincian pengembangannya. Oleh karena itu, pola ini dapat kita kenali dengan baik apabila kita mengetahui ciri-ciri dari pola pengembangan sebab akibat. Namun, di dalam sebuah teks eksplanasi, pola ini bisa juga terjadi sebaliknya. Ini adalah salah satu contoh pola pengembangan sebab akibat dalam teks eksplanasi dengan judul Gempa Bumi. Dapat kita lihat pada paragraf pertama menjelaskan tentang proses terjadinya gempa bumi secara spesifik. Nah, dalam paragraf ini terdapat kata skala Richter yang merupakan istilah khusus dalam sebuah teks eksplanasi. Paragraf pertama ini mengandung kalimat utama yang menjadi inti pembahasan teks eksplanasi, dan ini adalah pola sebab. Selanjutnya terdapat paragraf yang menjelaskan tentang akibat dari suatu proses terjadinya peristiwa. Yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Ini adalah salah satu contoh bentuk pola pengembangan proses. Dapat kita lihat bahwasanya di sini menjelaskan tentang perkembangan telepon dari tahun ke tahun. Nah, teman-teman, dapat kita amati paragraf ini dimulai dengan kata 20 tahun lalu, kemudian terdapat kata 2 tahun terakhir yang menjadi kalimat penjelas dari kalimat di awal tadi.